Naomi Daviola Setiani, seorang remaja asal Karangroto, Genuk, Semarang, akhirnya bisa bernapas lega setelah bisa kembali berkumpul dengan keluarganya usai tersesat 2 hari di Gunung Slamet. Naomi mengaku dirinya mengalami banyak kejadian yang tidak masuk akal, namun berkat kejadian-kejadian aneh inilah Naomi akhirnya bisa kembali bertemu keluarganya. Semula, Naomi yang mulai menyukai kegiatan alam bebas, memutuskan untuk mengikuti open trip bersama 40 orang lainnya dalam pendakian Gunung Slamet. Bagi Naomi, Gunung Slamet bukan pendakian pertamanya. Karena pertengahan tahun 2024 kemarin, Naomi pun pernah menjajal medan Gunung Andong dan Gunung Ungaran. Sehingga ia pun membulatkan tekad untuk mencapai puncak Gunung Slamet dengan mengikuti open trip yang ia dapat informasinya dari TikTok. Sebelum melakukan pendakian, Naomi sempat memberitahukan rencananya kepada orang tuanya karena perjalanan sebelumnya pun berlangsung tanpa masalah. Naomi memulai perjalanan ke Gunung Slamet pada Sabtu tanggal 5 Oktober tahun 2024 siang dengan berkendara motor sendirian menuju Purbalingga. Sesampainya di base camp Gunung Slamet, ia bertemu dengan rombongan yang dikenalnya melalui TikTok, yang berjumlah sekitar 40 orang. Bersama mereka, ia memulai pendakian tepat pada pukul 23.45. Rombongan tersebut dibagi menjadi 3 kelompok, dan Naomi berada di kelompok 3 dengan 7 anggota. Mereka berangkat bersama dari pintu rimba, dan tiba di pos 9 Pelawangan sekitar pukul 9.00 sampai 10.00 pada Minggu tanggal 6 Oktober tahun 2024. Rencananya, rombongan ini memang akan tiba di pos pendaftaran pada Minggu. Namun, di tengah perjalanan, 3 anggota dari kelompok Naomi bergerak lebih cepat, meninggalkan Naomi dan 3 pendaki lainnya di belakang. Di saat inilah Naomi mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia pun merasakan kelelahan karena memang dengan intensitas pendakian mereka terkesan sangat terburu-buru karena memang waktu perjalanan hanya 2 hari 1 malam, dan ditargetkan mereka menyelesaikan pendakian di Minggu malam. Naomi yang akrab disapa Vio ini pun terpaksa berhenti untuk beristirahat, dan ketika menengok ke belakang, 2 pendaki yang bersamanya sudah tidak terlihat lagi. Seketika, suasana berubah sunyi. Ia tidak mendengar apapun selain suara-suara dedaunan yang bergesekan karena tersapu angin. Merasa semakin tak beres, Naomi pun seketika berteriak memanggil teman kelompoknya. Namun, Naomi tidak mendengar sautan dari mereka padahal baru saja mereka bersama-sama. Akhirnya, keadaan yang tiba-tiba sunyi ini membuatnya panik. Naomi lantas mencoba meminta pertolongan dengan berteriak, tetapi tak ada satupun yang menjawab. Jalan setapak yang semula ia kenali karena sempat ia lalui, seketika lenyap. Ia hanya melihat hutan belantara yang menambah kesan sunyi yang mencekam bagi Naomi. Setelah berusaha berjalan mengikuti jalanan menurun, Naomi hanya menemukan semak-semak dan pagar tinggi yang tak jelas kemana arahnya. Lelah dan bingung, ia memutuskan untuk kembali naik, meski jalurnya semakin sulit. Ia akhirnya berhenti untuk beristirahat dan mencoba tidur, tetapi rasa takut membuatnya sulit terlelap. Selama malam itu, Naomi menyaksikan berbagai keanehan, tetapi ia enggan menceritakan detailnya. Di tengah kepanikannya, seekor burung tiba-tiba muncul di hadapannya.
Naomi merasa burung tersebut seakan-akan menuntunnya ke arah yang benar, sehingga ia memutuskan untuk mengikuti kemana burung itu terbang. Namun, perjalanan yang dipilih burung tersebut melewati jalur yang sulit, hingga membuat Naomi terluka. Meskipun demikian, ia tetap berusaha melanjutkan perjalanan, meskipun hanya memiliki roti sobek yang tinggal 6 potong dan air yang ia ambil dari sumber mata air di gunung. Hingga keesokan harinya, Naomi terus berusaha mencari jalan keluar. Namun, cuaca yang memburuk dengan hujan deras dan badai membuatnya semakin sulit untuk melanjutkan perjalanan. Ia memutuskan beristirahat di bawah pohon hingga tertidur, meski cuaca masih sangat buruk. Lalu pagi harinya, Naomi kembali melihat burung yang mengarahkannya ke jalanan yang dipenuhi akar-akar pohon. Sayangnya, ia takut jatuh ke jurang saat melangkah di jalur yang licin tersebut, hingga akhirnya memilih untuk berhenti. Di tengah semua kesulitan, yang ada di pikirannya hanyalah keluarganya, terutama adiknya dan neneknya yang merawatnya sejak kecil. Hal inilah yang terus memberinya kekuatan untuk bertahan. Akhirnya, pada Selasa tanggal 8 Oktober tahun 2024, sekitar pukul 9, Naomi mendengar suara pria yang memanggil namanya. Dengan penuh haru, ia segera merespons, dan ternyata suara tersebut berasal dari tim SAR gabungan yang mencarinya. Naomi segera dievakuasi turun ke base camp, dan ia bertemu dengan keluarganya serta mendapatkan perawatan di rumah sakit terdekat sebelum dibawa pulang ke Semarang. Ibundanya, Dwi Ningsih Veronica, merasa sangat lega setelah mengetahui anaknya selamat. Ia menegaskan bahwa pengalaman ini menjadi pelajaran penting bagi Naomi, terutama mengenai pentingnya restu orang tua sebelum melakukan aktivitas berbahaya seperti mendaki gunung. Meskipun Naomi aktif di kegiatan pramuka, ibunya kini melarangnya untuk mendaki gunung lagi. Seperti itulah cerita Naomi Daviola ketika hilang di Gunung Slamet.